Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Harvey Fernanda. Pada sesi ini kita kembali membahas tentang Odoo ya. Namun pada sesi ini kita membahas adalah bagaimana pemecahan masalah atau troubleshoot di saat kita mendapat sebuah pesan yaitu eh, error undefined column. Kemudian eh, ini kolom does not exist gitu ya. Jadi di mana kolom yang akan kita buat itu tidak ditemukan atau tidak ada. Nah, jadi pada kasus ini itu terjadi di saat kita melakukan fungsi inheritance ya, atau menurunkan dari model yang sudah ada. Jadi pada kasus ini kita menurunkan itu adalah dari model REST partner. Jadi di mana REST partner ini kita turunkan. Ya ini sebenarnya yang lebih enak penyelesaian masalahnya itu adalah di di Linux ya. Tapi kalau di Windows ya mungkin kita perlu masuk gitu ya. Perlu masuk ke database-nya langsung. Nah, jadi kalau di Linux ya mungkin tahapannya sederhana. Jadi kalau di Linux kita pakai mungkin ya, kebetulan di sini saya pakai Windows ya. Jadi kalau di Linux ya kita ya /bin bin ya min c. Nah, ini kemudian ini kita akan melakukan ke odo.conf-nya. Nah, ini kita akan mulai eksekusi dari odo-server.conf. Dan sini min d database name. Nah, jadi contohnya database name kita dan nama database-nya adalah ya akademik ya. Akademik. Dan kemudian nama modul ini ya untuk modul di sini kita buat nama modulnya di sini juga modul akademik ya. Akademik. Nah, oke. Akademik ya. Nah, jadi kalau seandainya di database ini ya di saat kita memilih database ya contohnya ya seperti ini. Coba saya buka yang ini saya logout ya. Nah, di sini ini database yang dimaksud ini. Min D database ya. Jadi kita tinggal pilih ini database-nya database yang mana. Ya. Nah, jadi saya di sini. Nah, kemudian login. Ini, ini saya login. Jadi di sini ya ini ada database ya. Itu yang kita min D database ya, database name. Dan kemudian yang untuk nama modul berarti nama modul yang di sini. Nah, jadi nama modul apa yang akan kita update gitu. Jadi itu ya fungsinya. Jadi itu pakai Linux gitu ya. Jadi di saat kita melakukan pengembangan atau develop Odoo, nah ini kita gunakan ini. Jadi memang lebih enak itu di Linux, tapi kalau di Windows itu agak ribet gitu ya. Jadi solusinya itu biasanya kalau seandainya kita menggunakan fungsi inheritance ini itu atau menurunkan ya menurunkan dari sebuah model. Nah, ini biasanya sering itu muncul adalah ini undefined finite column ya. Kolom. Nah, ini saya kan di sini menambahkan REST partner is instructor does not exist. Nah, ini ya. Jadi di mana ini untuk is instructor ini tidak ditemukan gitu ya. Jadi solusinya gimana ya? Dengan terpaksa kita harus memaksa
memaksa si Odoo ini untuk membuat is instructor. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya kita harus masuk gitu ya. Jadi kalau saya contohkan di sini itu saya ya ini pakai Heady SQL ya. Jadi pakai salah satu toolsnya juga bisa ini. Saya pakai ini. Silakan download. Nah, nanti kalau seandainya udah di-download, udah selesai, silakan diinstal dan kemudian masuk gitu ya. Ini masih sudah login ya. Oke, saya nah ini masuk. Nah, jadi kita tidak di ini, tidak di ini tidak milih apa-apa. Jadi ini hostname atau IP. Kalau seandainya beda server ya berarti kita IP kita masukin sini ya. Username, password. Nah, ini database kita apa? Akademik tadi ya. Nah, jadi open. Jadi open. Nah, jadi kita tinggal cari itu REST. Ini sorry. Ah, ini. Jadi kita pelan dulu ya dari sini. Jadi ini di saat kita masuk mungkin tampilan akan seperti ini. Jadi tapi kita masuknya ke public ya. Nah, silakan dipilih public dan kemudian pilih REST partner ya. Nah, ini kalau R itu di bawah ya. R REST partner karena kita akan sisip di situ tadi. Nah, jadi silakan ditambah di sini. Ya, kita akan buka untuk REST partner. Ini kolomnya. Ini ada beberapa kolom. Yang kebetulan di sini saya udah tambahkan ya. Jadi kita tinggal add ya. Add gini tinggal add apa? Nama filenya apa? Nama filenya contohnya tadi kita kan is instructor. Nah, berarti kita buat is instructor. Tipe datanya apa? Tipe data tinggal dipilih di sini mau boolean, mau apa gitu ya, tinggal ditambahin. Nah, tapi kalau di Windows ya, tapi kalau seandainya di Linux, kita tinggal gunain perintah yang tadi aja. Ini kita remove dulu ya. Perintah yang ini. Odo min bin min c /etc/odo server.conf min d nama modul nama database kemudian min u nama modul gitu ya. Jadi itu lebih cepat. Ini akan di load secara otomatis. Jadi kita mungkin update-nya update modul. Nah, ini tidak sepenuhnya bisa di sini ya. Jadi kita masuk ke apa? Ke itu dulu ya. Ke developer mode. Nah, jadi tidak sepenuhnya ini bisa digunakan untuk update ya. Dan juga jika seandainya kita gunakan update yang di sini, upgrade ini tidak juga sepenuhnya bisa. Jadi di saat menggunakan fungsi turunan ini, inherit ini, itu tidak sepenuhnya bisa di sini. Jadi kita harus paksa gitu ya untuk membuat database. Jadi di kelas itu, jadi untuk handle atau menyelesaikan masalah ini, ya, kolom REST partner does not exist ini, ya kita harus tambahkan manual kalau seandainya di Windows. Yaitu baru jalan gitu ya. Nah, jadi jika seandainya nanti menemukan masalah yang seperti ini lagi, itu ya silakan ditambahkan field secara manualnya. Jadi kalau seandainya kita gunakan kelas yang apa? Ya, kalau seandainya biasanya kan kita gunakan kelas di itu ya, di inheritnya. Oke, biasanya kita mungkin tinggal buat kelasnya pakai ini aja. Ini kalau seandainya di Linux ini enggak ada masalah. Ya dia akan di load ya dengan cara yang tadi. Tapi kalau seandainya kita pakai Windows, nah ini tidak bisa terproses gitu ya. Jadi database itu ya lebih duluan di load sebelum
ini dieksekusi, jadi nggak bisa di itu. Jadi makanya itu sering terjadi error pada ini. Jadi ini bisa dilihat di log ya, di lognya. Jadi itu kurang lebih cara untuk menyelesaikan error jika seandainya eh, untuk kolom atau field tidak ditemukan atau tidak ada. Mungkin sekian ya sharing dari saya. Jika seandainya ada salah kata atau salah tahapan, mungkin urutan yang tidak berurutan gitu ya. Saya mohon maaf. Nanti ya jika ada pertanyaan ada apa silakan ditulis di kolom komentarnya atau ya, bisa di email gitu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.